sore siang hari ini kita akan mengawali mata kuliah kita tentang praktikum kinetika. Jadi Anda kan sudah mendapatkan mata kuliah kinetika. Idealnya itu adalah ada recording in progress. Praktikumnya ya gitu. Jadi kalau di mata kuliah itu biasanya kita lebih banyak apa istilahnya aspek matematisnya, jadi menghitungnya ya. Jadi kan kinetika itu kan hubungannya dengan laju reaksi ya. Jadi kalau di mata kuliahnya itu Anda kan lebih banyak secara skillnya adalah menghitung atau menentukan suatu reaksi itu bagaimana lajunya begitu. Tapi kalau di eksperimental mestinya nanti penekanannya adalah Anda untuk belajar benar-benar tidak sekedar hanya hitung-menghitung saja, tetapi belajar untuk menentukan kinetika itu. Jadi misalnya ya mengukur gitu maksudnya. Jadi ada reaksi, Anda diberi skill untuk bagaimana mengukur laju suatu reaksi ketika reaksi itu berjalan. Jadi kalau di mata kuliah teorinya kan biasanya Anda hanya lebih banyak skillnya adalah skill menghitung dari data kinetika yang ada. Nah kalau di eksperimental atau di praktikum itu idealnya adalah Anda mengukur sendiri data eksperimentalnya, kemudian baru Anda gunakan data eksperimental itu untuk menentukan laju reaksinya. Jadi benar-benar menghitung laju reaksi, benar-benar mengukur dan menghitung. Gitu. Nah itu idealnya. Jadi memang kemarin sempat kita rancang untuk kita bisa seideal mungkin seperti itu, seperti dulu-dulu begitu. Anda benar-benar menentukan atau menghitung atau mengukur laju suatu reaksi secara eksperimental, secara langsung. Dulu biasanya begitu, jadi praktikumnya ya di lab, ada reaksi contohnya misalnya pakai magnesium, kemudian Anda beneran reaksi nanti diukur kecepatan habisnya magnesiumnya misalnya, reaksi yang melibatkan suhu atau melibatkan kompleks biasanya itu biasanya yang saya pakai dulu di praktikum itu bagaimana laju pembentukan kompleksnya itu ditentukan dengan diukur beneran gitu. Misalnya reaksi pembentukan kompleks FeCNS ya. Nah itu biasanya nanti di mata praktikum ya beneran Anda melaksanakan itu. Beneran kalau itu kan pakai karena kompleks kan berwarna, jadi yang diukur adalah warnanya, jadi intensitas warnanya. Saya pakai spektrometri. Kalau yang melibatkan MQ biasanya ditimbang, kalau yang melibatkan asam basa biasanya dititrasi gitu. Data-data itu yang kemudian Anda gunakan untuk menghitung kinetikanya. Jadi begitu idealnya biasanya seperti yang dulu. Sebenarnya kemarin sudah kita rancang untuk begitu karena ada asumsi semester ini Anda sudah bisa kembali ke kampus, kembali masuk ke lab gitu ya. Tetapi sepertinya tidak semulus yang direncanakan. Jadi banyak kendala, banyak halangan. Kalau yang selama ini yang ketika masa pandemi ya praktikum kan tetap karena di kurikulum sudah ada mata kuliahnya, sebisa mungkin dipenuhi meskipun tidak secara langsung. Nah, karena ini kayaknya belum ada kepastian ke lab dan sebagainya, saya coba rancang untuk kegiatan kita mungkin kan bisa ke lab ya kita ke lab, kalau tidak ya saya siapkan yang skema. Nah, kita bisa belajar secara daring. Meskipun harapannya itu tidak mengurangi skill Anda untuk belajar tentang mengukur laju suatu reaksi, mempelajari laju suatu reaksi. Nah, bahkan kemudian ini memberi peluang
belajar lebih dengan media yang ada sekarang. Jadi nanti saya coba begitu saja. Kita sepakatan ya kira-kira nanti berikan beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama terkait dengan praktikum. Ada dua kelasnya ya, ada kelas A, kelas B. Kalau di sisi waktunya kan agak berbeda, tapi nanti karena ini daring nanti ya mungkin nanti menyesuaikan waktunya. Dan Anda kan bekerjanya mungkin tidak terpaku pada jam itu, tapi mungkin di jam-jam itu ya hanya mungkin diskusi atau istilahnya monitoring saja terkait apa yang Anda kerjakan. Jadi saya siapkan perangkat praktikumnya. Nanti saya dibantu dengan beberapa asisten nanti ya biar Anda bisa lebih fokus nanti. Jadi saya sudah siapkan juga asistennya. Nanti mungkin minggu ini nanti siap lagi kelompoknya dengan asistennya, dengan jadwalnya. Jadi kemarin saya belum bisa pastikan dengan pasti ya, jadi schedule-nya. Minggu ini saya pastikan, saya komunikasi dengan asistennya juga. Jadi nanti kita jadwalkan, saya rilisnya ya, jadwal dengan mata praktikumnya dengan asistennya. Jadi, enaknya pakai apa biasanya Anda? Pakai Google Classroom atau pakai e-learning kita di kampus itu yang familiar apa Anda? Kalau yang enak, yang terkontrol ya apa namanya e-learning, cuman sepertinya itu banyak keterbatasan ya, jadi kan feedback itu agak susah untuk yang sifatnya. Tapi nanti sepertinya saya akan banyak serahkan hal teknis itu kepada asisten. Nanti silakan Anda berkomunikasi dengan asisten. Jadi saya siapkan 4 modul, meskipun 4 modul itu tidak terpaku jadi 4 mata praktikum ya. Saya lebih senang menyebutnya 4 modul itu 4 tema besar lah kira-kira. Tapi tidak berdasarkan atas tema mata praktikumnya, tapi lebih ke toolnya atau media yang kita gunakan untuk belajar kinetika. Jadi yang pertama, saya kira Anda juga harus belajar lebih detail tentang instrumen yang paling sederhana, yang paling familiar Anda, yaitu pakai. Saya siapkan bagaimana Anda mempelajari kinetika reaksi pakai Microsoft Excel biasa itu. Saya kira itu sudah ada, kalau Anda bisa mempelajari itu banyak hal yang kita bisa dapatkan. Jadi modul pertama tentang itu, jadi bagaimana kita mempelajari kinetika dengan instrumen atau software yang paling sederhana, yaitu Excel yang Anda paling familiar. Lalu yang kedua, karena ini apa istilahnya itu? Zaman yang sudah berkembang seperti ini, saya kira sistem informasi juga penting, sehingga nanti saya carikan tentang praktikum kinetika, tapi praktikum kimia ya, kinetika ya, terutama yang berbasis simulasi mungkin yang online saja, yang gampang-gampang, atau yang mungkin kalau tidak online ya aplikasi yang Anda bisa download kemudian Anda bisa jalankan. Saya kira banyak simulasi seperti itu. Nanti kita pilihkan salah satu lah nanti yang paling mudah, karena Anda kan kalau dengan aplikasi kan harus belajar juga tentang software-nya ya, sehingga cari yang paling sederhana nanti biar Anda cepat belajarnya, jangan sampai terhambat dalam hal software-nya. Nah, kalau sudah tahu satu, nanti kan Anda bisa tahu yang lain tidak gampang. Kalau Anda senang ya Anda belajar yang lain, kalau tidak ya sudah. Yang penting Anda tahu bahwa Anda bisa belajar kinetika berbasiskan atas simulasi atau virtual laboratory lah, atau laboratori virtual. Itu yang
modul kedua. Jadi nanti kalau selesai, ya nanti dilihat akumulasi dengan asistennya seperti apa, selesai berapa kali itu tentang virtual laboratory. Yang paling simple, mungkin Anda mulai searching, bolehlah itu. Ada macam-macam, ada PET, ada crocodile, macam-macam nanti. Paling yang familiar, yang sering, yang banyak tentang kinetika itu yang crocodile chemistry itu nanti ada searching aja. Itu Anda tinggal download, diinstal, nanti terus dijalankan, gampang kok. Itu lebih simulasi dari kita bisa nambahkan ini pakai komputer itu nanti. Kemudian yang modul ketiga, saya ingin juga mengenalkan Anda tentang hal yang lain, yaitu tentang sistem dinamis. Jadi kan kinetika itu kan dikenal juga dengan namanya dinamika kimia. Jadi kimia yang dinamis karena time dependent, jadi berbanding sesuai dengan secara waktu ya. Nah, saya ingin mengenalkan juga Anda untuk belajar tentang dinamika kimia atau sistem dinamisnya seperti apa. Ada beberapa software, tapi nanti saya contohkan yang gampang saja. Mungkin kita cobakan 1-2 contoh kimia yang sebagai mata kimia gitu. Jadi nanti yang ketiga itu ada namanya enzim, ada macam-macam. Tapi nanti saya carikan satu saja. Saya siapkan modulnya, nanti Anda bisa belajar. Yang terakhir, yang keempat, itu saya pengen Anda juga sedikit tidak semata-mata semua based on komputer gitu, tapi ada yang mulai kenal bahan, jadi lebih ke semacam home chemistry. Jadi Anda bisa belajar kimia, bikin semacam lab tapi di rumah gitu, yang sederhana-sederhana. Nah, itu ada beberapa contoh, nanti kita ambil 1 atau 2 contoh yang tentang kinetika yang Anda bisa mengamati itu di rumah. Jadi, kimia itu kan tidak harus dengan Becker, tidak harus dengan Erlenmeyer, tidak harus kan di rumah kan bisa mengamati itu, tidak harus dengan titrasi, tidak harus dengan UV freeze, pakai instrumen yang ada di rumah juga sebenarnya bisa juga. Nanti yang paling gampang ya pakai HP, pakai apa itu bisa untuk mengamati fenomena kimia atau kinetika kimia dengan yang terkenal yaitu nanti cobalah yang clock time itu, yang waktu pakai warna itu nanti ada. Itu jadi kalau itu mungkin ada sedikit Anda harus beri bahan atau bahan yang gampang-gampang aja, yang bukan bahan kimia yang harus beli di toko kimia, enggak. Yang saat warna kan mana bisa roti atau toko bisa. Kemudian pakai apa itu yang klorin itu kan bisa pakai pembersih itu kan klorin. Itu jadi kita punya 4 pokok bahasan ya, 4 hal yang akan kita pelajari di praktikum ini. Teknisnya nanti mungkin biar tidak ada missing transfer knowledge-nya, nanti masing-masing bab akan saya awali. Jadi nanti mungkin karena ada 4 bab ya, jadi mungkin 4 modul ya, nanti mungkin saya awali dulu dengan penjelasan sedikit tentang modul itu atau bab itu, kemudian nanti ada hal yang harus Anda kerjakan, nanti Anda akan dibantu oleh asisten. Itu saja. Nanti Anda bikin reportnya, Anda lakukan kegiatannya itu apa, terus hasilnya seperti apa gitu. Jadi kalau nanti di schedule-nya yang saya rancang nanti ya mungkin kayak misalnya minggu depan ya, saya awali saya dulu nggak apa-apa, nanti saya jelaskan sebentar gitu ya, kemudian nanti apa yang harus dilakukan, dan nanti Anda silahkan komunikasi dengan asisten, asisten akan bantu. Dan yang kedua, modul kedua nanti mungkin tidak harus tiap minggu, nanti mungkin ini karena agak banyak tugasnya, agak banyak
kegiatan yang harus dikerjakan. Nanti mungkin 2 minggu nanti baru saya kasih modul yang kedua. Ini mungkin banyak, ini 3 minggu, tapi ini cepat 1 minggu. Nanti saya atur jadwalnya. Terus nanti Anda mengerjakannya dan melaporkannya nanti akan dibantu oleh asisten. Masing-masing mahasiswa akan didampingi oleh asistennya. Itu nanti termasuk dari sisi pengerjaannya seperti apa, kemudian reportnya, pelaporan. Jadi laporan nanti saya terima yang terakhir saja. Nanti Anda, misalnya ada 4 modul ya, saya terima laporan akhir yang Anda compile dari 4 modul itu sebagai nilai akhir. Tapi per modul Anda silahkan reportkan ke asisten, dan kalau ada komen dari asisten silahkan diperbaiki baru saya. Biar dibantu. Jadi nanti asisten ya sifatnya ya belajar bersama. Itu kira-kira teknisnya. Jadi nanti detailnya akan saya share semua nanti ya, jadwalnya, kelompoknya, asistennya, dan modul-modulnya. Modulnya mungkin tidak sekaligus karena kan ini juga ya, karena tadi saya bilang ini prepare-nya agak mepet buru-buru begitu, karena kemarin dengan skema seperti itu, kemudian sekarang skema seperti ini. Mungkin nanti saya siapkan modulnya mungkin satu persatu. Tapi sudah selesai saya share. Gitu kira-kira. Oke, itu materi kontennya. Kemudian nanti apa istilahnya? Reportnya atau assessment-nya ya, atau penilaiannya. Ya, nanti saya akan menilai dari sisi tentu saja dari kegiatan Anda yang akan dilaporkan oleh asisten. Nanti asisten kan yang mendampingi Anda agak intensif. Kemudian report jelas ya, nanti report akhir saya akan lihat seperti apa report Anda. Jadi laporan itu yang jadi dasar. Kan nggak akan ujian, tapi nggak ada ujiannya, nanti nggak usah ujian. Yang penting laporannya bagus, nanti saya terima itu sebagai hasil akhir dari kegiatan ini. Mungkin itu ada yang yang belum jelas apa kira-kira tentang tadi materi dan teknisnya. Mungkin kalau minggu ini saya share jadwalnya, mungkin minggu depan sudah bisa mulai kegiatannya. Dan saya awali dulu nanti minggu depan, nanti saya sampaikan materinya, baru nanti Anda silakan kegiatan dengan asisten. Monggo silakan, ada yang belum jelas atau ikut saja gitu. Untuk jadwalnya itu ya kan sudah tahu yang kelas. Jadi kalau itu kan kalau bareng nggak bisa ya, karena pasti bentrok jadwalnya ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Halo, jelas atau cukup Pak? Cukup Mas Faiz, cukup ya. Yang lain ada? Kalau cukup nanti silahkan tunggu, saya kasih sedikit contekannya ya kira-kira. Di pengantar saja, jadi saya share pengantarnya sedikit. Ini yang apa ya? Sebentar. Kelihatan enggak?